bebaskan gitu. Waduh, nanti salah ya, padahal Dahlan Hussein ya. Kemudian dari lahir sampai SMA saya di Jakarta, waktu itu sekolah di Al-Azhar. Al-Azhar masih satu-satunya. Ada yang alumni Al-Azhar? Barangkali temenan kita? Ada? Di Al-Azhar Sisingamangaraja ya, alhamdulillah saya angkatan selesai di sana SMA-nya 87 ya. Jauh ya? Oh. Kemudian saking niatnya waktu itu mau jadi dokter, pilih Universitas Hasanuddin Makassar karena lewat jalur PMDK jadi harus atur strategi gitu ya, dan akhirnya diterima di Makassar. Kemudian saya lanjut di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan kemudian nah ini dia nih, setelah jadi dokter kan mau ambil spesialis nih, mau ambil spesialis anak, itu nggak jadi karena adik saya kena narkoba. Sehingga pada saat itu saya bingung harus dikemanakan, belum ada BNN, belum ada panti-panti rehab yang banyak seperti sekarang. Akhirnya ada satu sanak keluarga minta saya datang ke Kuala Lumpur, Malaysia, di Pengasih. Di sana ada rehabilitasi center yang mulai dari presiden, direktur, manajer sampai krunya itu pecandu narkoba. Justru mantan pecandu narkoba. Jadi kata suami saya, mendingan kamu belajar narkoba, dokter spesialis anak katanya sudah banyak ya. Saya waktu itu agak menolak, aduh saya kan mau jadi spesialis anak. Waktu itu mikirnya kalau punya anak jadi nggak usah ke dokter kan gitu ya. Iya, tapi kata suami jangan, udah, karena di Jakarta waktu itu bayangkan ibu-ibu, tetangga saya ada yang kena, kemudian adik ipar kena, sepupu kena, wah ini ada apa kan, narkoba. Akhirnya saya dengan rela untuk belajar narkoba di Rumah Pengasih Kuala Lumpur, Malaysia. Tapi saya pikir sampai sekarang pun ternyata cita-cita saya jadi dokter anak masih juga Allah penuhi. Malah saya pikir lebih spesifik lagi, saya sekarang dokter anak narkoba. Jadi lebih spesifik lagi ya, walaupun bukan itu maunya sebetulnya ya. Ya, baik, saya juga ingin memperkenalkan suami saya. Ini suami saya namanya Dr. Priyanto Sismadi. Ini kakak kelas. Biasa anak kedokteran ketemunya dokter juga ya. Cie. Cuman beliau aslinya orang Jogja Klaten. Kalau saya memang orang Bugis Makassar. Ibu saya orang Palembang ya, tapi saya jumpanya di Makassar. Kemudian kami dikaruniai putra putri, saya juga perlu perkenalkan. Yang pertama putra kami namanya Lanang. Ini juga sudah sekolah kedokteran di Jogja, insya Allah tahun depan dokter. Yang kedua Prio, ini juga sekolah kedokteran di Jakarta. Yang ketiga Kakung, ini di Lab School Rawamangun, kelas 2 SMA. Yang keempat Jaler, laki semua, kelas 2 SMP di Tugasku Pulau Mas. Satu lagi saya kasih ya. Iya, nah ya, cepat-cepat dikasih nama Ragil dengan harapan betul-betul Ragil. Ngerti ya Ragil ya artinya ya? Bungsu ya. Kalau Lanang, Prio, Kakung, Jaler ngerti juga artinya? Apa Bu? Laki-laki. Ya, alhamdulillah. Tapi Ragil pernah minta juga adik perempuan lagi. Saya bilang nggak usah nak, karena Ragil itu bahasa Jawanya artinya bungsu. Suami saya bilang nggak apa-apa, kalau nanti ada perempuan lagi kita kasih nama Mening. Apa itu Mas? Metu maning gitu. Keluar lagi gitu. Jadi namanya Siti Meningwati. Tapi punya anak 5 juga menyenangkan, alhamdulillah ya. Dan betul-betul menjaganya hanya dengan kekuatan doa ya. Siapa yang anaknya 5? Saya cari temen. Nggak ada. Ada 5 Bu, alhamdulillah ada temennya. Jadi bukan saya doang yang stres di ruangan ini, ada 5. Yang 4 ada 4. Oh 4. Mau 5 kan Bu? Oh enggak. 3 ada? Teman-teman 3? Oh 3 banyak ya? 3, oh 3, alhamdulillah. 2? Yang 2, alhamdulillah. 1? Nambah ya Bu? Katanya lebih stres 1 daripada 5. Insya Allah ya. Baik, apapun itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali perkuat doa
ya. Baik, hari ini kita mau cerita tentang kekuatan niat dan doa. Bisa jadi teman-teman ibu-ibu sudah dengar dari versi-versi yang berbagai macam, dan izinkan saya untuk menceritakannya dari versi neuroscience ya. Karena basic kami memang di medis, jadi bertanggung jawab untuk menceritakannya dari sisi medisnya ya. Sebab nanti ditanya di alam barzah kalau tidak berbagi ya. Ya, baik. Nah, modul-modul kami memang berbasis otak. Ibu Vera sangat tahu, makanya kalau Bu Vera kasih promosi, pokoknya kalau Bu Aisyah ngomongin otak gitu ya Bu ya. Ini otak jenazah yang diformalinkan. Ini dilihat dari samping kanan, ini otak besar, ini otak kecil, ini batang otak yang jalan di leher, dan ini kalau ke bawah ini sumsum tulang belakang. Ya, ini otak dilihat dari atas, yang kecil yang bagian jidat. Coba pegang dulu Bu. Nah ini yang kecil ini. Ya, ada otaknya Bu. Karena otak yang asli bentuknya kayak gini. Nah nih, kalau tadi otak jenazah yang diformalinkan jadi kering ya, aslinya begini. Aslinya begini nih otak kita. Isi di dalamnya ada sel otak atau orang bilang neuron, jumlahnya banyak sekali, 100 miliar. Satu neuron kerjanya seperti komputer tercanggih pada zamannya. Dikatakan pada zamannya, artinya kalau kita lahir tahun berapa? Ibu-ibu tahun berapa ya? 80 kayaknya ya. 80 ya atau 90 kayaknya ya, masih muda-muda banget gitu. Iya, 60 ada 60. Iya, yang 45 tahun, yang sudah 45 tahun ke atas ada umurnya. Oh, tapi nggak terlalu banyak, lebih banyak yang di bawah 45 ya. Iya. Kalau kategori umur menurut WHO, 45 tahun sampai 55 itu sudah kategori pralansia. Saya termasuk pralansia. Lansia betulan yang 55 tahun ke atas ya. Kita sudah pralansia. Ya, artinya begini, waktu lahir tahun 60-an, 68, 70 akan beda dengan anak yang lahir di abad 21. Walaupun jumlah sel otaknya sama 100 miliar, tetapi kekuatannya atau fungsinya berbeda. Ya, kenapa beda? Ya tentu beda waktu ibu hamil makanannya ya. Iya, makanannya, minumannya, vitaminnya barangkali, lingkungannya. Jadi anak-anak sekarang memang otaknya sama, jumlahnya itu 100 miliar yang aktif, tetapi dia berbeda daya memorinya. Ya. Tapi jangan salah, nggak usah minder yang 60 tahun sebelumnya. Ya, tahun 60 biasanya otak-otak yang lahir tahun 50, 60, 70 lebih bandel. Jatuh nggak cepet geger otak. Ya, iya. Justru otak zaman sekarang itu yang baru kebentur dikit udah geger otak itu, sudah sangat rentan ya. Nah jadi itu yang dimaksud 100 miliar satu sel otak sama dengan satu komputer tercanggih di zamannya. Ya ini teman-teman lihat, ini ada pembuluh darah, ada pembuluh saraf di dalamnya. Jadi di otak ini penuh listrik sebetulnya. Tubuh manusia itu full dengan listrik. Ya, dan kita lihat juga banyak cairan ya. Kenapa? Karena air cairan itu pembangkit tenaga listrik. Jadi kalau ibu-ibu merasa sedang banyak pikiran atau banyak masalah atau banyak perasaan yang harus dihandle, memang kan susah makan ya. Tapi tolong minumnya harus cukup. Supaya apa? Supaya ada listriknya, ada pembangkit tenaga listrik yang di kepala. Karena solusi sebetulnya sudah dikasih sama Allah di kepala, sudah diberikan petunjuknya dan masuk ke sel-sel otak kita. Ya. Tapi kalau kurang minum, kurang listrik. Berapa kira-kira per hari menurut teman-teman yang teman-teman sudah lakukan? Nah, hitungan ahli nutrisi terbaru adalah berat badan dibagi 30. Coba masing-masing hitung berat badannya, karena buat perempuan sensitif kalau kita sebut berat badan. Berat badan dibagi 30. Masih ada yang 30 kilo, Bu? Oh, kalau 30 kilo dibagi 30 berarti 1. Artinya minum air putihnya minimal 1 liter per hari. Yang 60 kilo berarti
2. 60 lebih ya berarti harus 2 liter lebih sedikit. Ya. Mungkin nggak ada yang 90 kali ya. Kalaupun ada yang 90 kilo berarti minimal air putihnya 3 liter per hari. Air putih. Ya. Boleh minum teh? Boleh. Cuman teh itu ya dia larutan bukan pelarut, maka kalau habis minum teh 1 cangkir nanti diganti dengan 1 cangkir air putih. Di luar yang berat badan dibagi 30. Ya. Ngopi masih suka, Bu? Kopi-kopi? Suka ya? Ya, nggak apa-apa juga. Hanya 1 cangkir kopi harus diganti 3 cangkir air putih. Di luar air yang berat badan dibagi 30. Jadi sebenarnya kopi nggak masalah juga, cuman yang jadi masalah kemarin-kemarin kita minum kopi nggak diganti. Kalau minum kopinya 1 muk, gantinya 3 muk lagi air putih. Ya, iya. Jadi seperti itu. Untuk apa? Paling utama adalah untuk membangkitkan tenaga listrik di otak. Supaya kalau kita ada problem, masalah, solusi sudah dikasih sama Allah. Hidayahnya disimpannya di otak. Tapi kalau kurang air, maka ini tidak terakses. Ya, iya. Boleh Bu minum yang ada air di depannya, Bu, supaya listriknya nyala ya. Iya. Lanjut. Nah, ini otak. Jadi Allah ciptakan otak yang berisi 100 miliar komputer dan diletakkan di kepala. Ya. Kemudian otak terbagi 2, ada yang bagian kanan, ada yang kiri. Terbagi 2-nya persis garis hidung ke atas. Coba ibu-ibu rasakan dulu. Ke atas dibagi 2-nya gitu. Sampai belakang gini. Ya, kayak gini. Ada yang kanan, ada yang kiri. Ya. Yang unik adalah otak kanan mengatur tubuh yang kiri dan otak kiri mengatur tubuh yang kanan. Boleh gerakan tangan kanannya gini dulu supaya kita ada olahraga sedikit. Nah, ini yang atur otak kiri. Kalau kaki kanan juga kalau bisa kita gerakkan, ini yang kiri. Begitu juga sebaliknya. Mata kirinya bisa dikedipkan nggak, Bu? Kiri aja, sebelah aja. Nah, itu kalau cuma sebelah saja berarti kanan yang mengatur, ya. Jadi kiri mengatur tubuh kanan mulai dari jidat kanan sampai ke bawah, yang kanan mengatur kiri. Kalau ibu-ibu pernah melihat ada handai tolan atau sanak saudara yang stroke, kemudian lumpuhnya di kiri, dokter dan teman sejawat dokter itu pasti lihat fotonya kanan dulu dia langsung lihat kanan gitu. Kalau lumpuhnya yang di kanan, pasti ini masalahnya di kiri, ini dia lihat kiri dulu. Ya kayak gitu. Jadi saraf yang keluar dari batang otak ini jalannya miring, Bu, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Makanya nggak heran ada celah-celahan ya. Dasar otaknya miring kan gitu. Pernah ibu marah kalau digituin? Pasti marah. Shh. Kan gitu ya. Tolong mulai sekarang kalau ada yang bilang gini, bilang betul. Shh. Apalagi bilang begini, Bu, tambah betul emang. Karena kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kasih tahu anak-anak ya. Nah, kalau dibully anak teman-temanmu, iya dasar otaknya miring, bilang betul. Karena pernah diprediksi oleh ahli anatomi kalau kiri ke kiri, kanan ke kanan, jalannya begini. Ini kayaknya ada teman aku ya, ada Nana ya. Tante tadi tanya yang dari Al-Azhar, oh ini teman aku. Tuh kan susah kan kalau udah ketemu teman SMA udah lupa kalau sekarang udah anak 5. Ya, jadi gitu ya, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Oke, lanjut. Nah, nanti dari otak ke badan itu ada namanya sistem saraf. Ada namanya sistem saraf pusat, ini yang jalannya di sumsum tulang dari atas sampai ujung ekor. Ada juga sistem saraf yang tepi, yang ini. Ini beda dengan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu, kalau kita mau analogikan, itu kayak selang air. Pernah lihat selang air ya? Kemudian dia akan dialiri air. Nah, itu pembuluh darah kayak selang air. Dia ada lumennya dan dialiri darah. Nah,
Kalau sistem saraf ini kayak kabel listrik, bahkan seperti kabel telepon. Udah jarang ya kabel telepon sekarang, ya. Tapi itu yang terjadi. Artinya apa? Karena dia kabel listrik dan kabel telepon, ini jalan listrik supaya kita bisa bergerak. Selain listrik, ini jalan pesan. Bagaimana pesan itu maksud baik? Iya, pesannya baik yang diucapkan, baik yang dipikirkan, mau yang apapun yang kita dengarkan. Ibu, coba angkat tangan kanannya. Gini semuanya, gitu. Kenapa mau diangkat? Disuruh kan? Dengar, karena dengar, diproses, sistem saraf bilang angkat tangan kanan, angkat tangan kanan, angkat tangan, karena itu kayak kabel telepon, dan dengan cepat kita angkat. Bisa sepakat dulu cara kerja sistem saraf? Nah, sama, makanya kalau kita bilang ya sama diri kita, ya sakit nih, mampus, gue sakit nih. Nah, terus ngomong kayak gitu, hati-hati, akan mampus betulan. Karena apa yang kita ucapkan secara verbal lewat mulut maupun juga apa yang kita pikirkan nanti jalan. Apa yang dikatakan orang nanti juga jalan. Ibu, alhamdulillah hari ini saya lihat ibu-ibu cantik-cantik semua. Tuh kan, langsung sistem saraf mukanya langsung walaupun otak kirinya bilang masa. Tapi sistem sarafnya itu membawa pesan apa yang kita ucapkan. Makanya ada anak kita, terus kita selalu bilang, kamu nih telat terus, lamban banget. Apa yang didengar? Lama. Pesan itu jalan nggak ke badan? Yang tadinya mau gerak cepet jadi lamban, Bu. Karena badan mengikuti apa pesan, baik yang diucapkan lewat verbal maupun yang dipikirkan maupun yang dirasakan maupun yang dari luar. Tuh kan Bunda bilang apa, kamu tuh lamban banget. Berarti kita yang bilang kamu tuh males banget kerjain PR. Ini anak udah mau ngerjain nih, Bu. Cuman karena kita bilang males banget kerjain PR kan, males banget. Itu lama-lama otot tangan tuh udah males langsung. Udah gitu anak-anak gak bisa membantah lagi ya. Tapi enggak lah, zaman milenial gini bantah melulu ya. Zaman kita ya nggak boleh bantah, Bu. Kesian ya. Ya. Nah, itulah makanya mengapa sekarang para motivator-motivator pendidikan anak meminta kita untuk bicara yang baik. Supaya apa? Supaya badannya mendapatkan pesan lewat sistem saraf ini dengan pesan yang baik. Karena sistem saraf ini dia kerja secara sunatullah, membawa pesan pokoknya. Mau pesan baik, mau pesan buruk. Walaupun memang anak kita lamban, kita ngomongnya subhanallah, anak Bunda yang geraknya cepat. Iya, yang rajin bikin PR. Itu anak yang tadinya malas nggak jadi, Bu. Karena dia dapat pesan. Apalagi yang ngomong ibunya. Wah, mantep. Saya kadang-kadang nggak begitu, takut dibilang lebay. Apaan sih ibu lebay? Udah tahu kita lamban. Biasanya saya ngomong sama suami gedein suara. Ya, Kakung itu anak saya yang ketiga itu memang geraknya lamban. Kakungnya ya Allah, sekarang ini kalau jalan cepet, ya ada PR cepet dikerjain, dia di sebelah tuh. Ya, saya pura-pura nggak tahu ada dia, tapi saya gede-gedein. Ayahnya udah ngerti juga. Alhamdulillah Kakung, ayah seneng banget kamu cepet ngirim PR. Kakung di belakang sana karena denger yang tadinya males kan, denger masuk gitu dengan cepat ya.
Karena secara sadar atau bawah sadar, sistem ini bawa pesan pokoknya. Next lagi, Mbak Wi. Nih, dia memberi pesan sama badan, baik ini ekstremitas atas bawah maupun yang di dalam-dalam tadi itu. Digerak. Sama juga kalau kita bercermin gitu. Pagi-pagi kan ya maklum udah pralansia ya. Kita suka ngeluh kan? Ya Allah keriput. Keriput kan gitu kan. Hati-hati, ada sistem saraf juga yang ke muka gitu ya. Nervus facialis namanya, dia akan membawa pesan kita. Besoknya atau minggu depannya tambah keriput, kita bilang tuh kan gue bilang apa keriput kan gitu. Padahal yang ngomong siapa? Nah itu yang harus diganti sebetulnya. Ya namanya juga pralansia ya. Bercermin langsung, ya alhamdulillah ya Allah tambah kencang gitu. Kencang keriputnya maksudnya. Ya, iya. Jadi apa yang kita sebut itu nanti jalan, ya, baik sadar maupun bawah sadar. Bu Aisyah jadi nggak boleh ngeluh. Bukan nggak boleh ngeluh, ya boleh. Kenapa? Manusia itu memang tempatnya mengeluh, cuman diminta cepat-cepat ganti keluhannya. Saya kan ya namanya juga ibu 5 anak kali ya, 70 kilo lumayan juga ya. Tapi kalau saya selalu mengeluh dan setiap lihat kaca langsung, ya Allah gede banget, miring lagi tuh kan gede, gitu ya, ya. Kan kita begitu perempuan ya, nggak bisa ada bayangan aja. Lewat di antara sela-sela parkiran juga gitu terus. Ngedumel kan tuh. Ya. Ternyata untungnya Allah maha adil. Apa maha adilnya? Kalau ngomong jelek itu nggak langsung jalan. Itu kerennya tuh. Dikasih waktu tunda. Dikasih waktu tunda. Tapi kalau ngomongnya bagus, itu langsung jalan tuh. Saya udah ngomong bagus Bu Aisyah, tapi kok tetap aja keriput. Saya udah ngomong kenceng, tapi kok tetap keriput. Karena apa? Karena manusia tuh gitu. Udah belajar ngomong bagus, ya Allah semakin kencang. Baru 3 menit tuh ngomongnya apa di kepalanya? Apa iya ya? Maka apa iya ya itu yang menghentikan nanti. Menghentikan kalimat baik-baik gitu ya. Nah tapi kalau ngomongnya negatif itu Allah masih kasih waktu tunda. Beberapa referensi riset begini, waktu tunda itu tergantung kualitas hubungan ya. Kalau dengan orang yang kita nggak kenal, waktu tundanya itu cuma 3 jam. Kita bawa mobil nih, disalip kan, marah kan, ya, basic bahasanya kan gitu kan, makanya gitu kan ya, itu nggak boleh ngeluh lebih 3 jam, ya, kalau lebih 3 jam pesannya jalan, nggak punya mata kali ya, nggak bisa lihat ini mobil begini, kita terus ngomong begitu 3 jam, lebih 3 jam kita yang nggak punya mata, kita yang juga nanti salah juga posisi mobilnya. Itu kalau orang tidak kita kenal. Di dalam alam semesta ini Allah hanya kasih waktu 3 jam. Diharapkan sebelum 3 jam sudah ngerilis supaya ngomongnya yang baik-baik gitu. Terus kalau kita kenal tetangga atau temen kayak gini nih, waktu tundanya 3 hari. Pernah waktu kecil kalau musuhan nggak boleh lebih 3 hari? Iya, supaya apa? Supaya ya cepat berbaikan dan kekesalan kita terhadap seseorang itu supaya nggak jalan di badan, nggak jalan di badan. Itu kalau sama saudara, tetangga, sama teman, sahabat itu 3 hari. Tapi kalau orang yang semakin dekat hubungan keluarganya, itu Allah kasih waktu tunda 3 bulan dengan suami, anak, orang tua,
mertua, ipar, kakak ipar, adik kandung tuh 3 bulan. Siapa yang suka empat sama kakak ipar? Hanya boleh 3 bulan aja, Bu. Kalau enggak, apa yang ibu keluhkan tentang orang itu berbalik sama kita nanti. Kok begitu? Kok bisa berbalik, Bu Aisyah? Ya karena tubuh manusia setelah memberi pesan ke badannya, ada lagi nih sifat tubuh kita. Nah, badan manusia itu secara anatomi ada yang disebut badan seluler, atau orang awam lebih bilang badan kasar. Ada badan bioplasmik. Dari tubuh kita keluar gelombang energi. Persis gadget, persis handphone. Siapa pernah punya handphone zaman dulu tuh? Pernah lihat, Bu, yang mereknya Motorola? Kalau kita nggak punya, bapak kita punya kan? Segede apa, Bu? Mana yang umurnya seumuran saya? Gede kan? Itu yang bikin Motorola itu. Motorola dulu bikin telepon genggam itu mengikuti kerja tubuh manusia, makanya disebut telepon seluler. Ya. Tapi kita karena jarang belajar ilmu ini, makanya kita terlalu sangat bertuhan pada gadget gitu. Padahal tubuh kita juga ada sebetulnya, bahkan lebih bagus, ya. Jadi dari tubuh kita keluar gelombang. Oleh ahli fisika disebut gelombang elektromagnetik. Dia berpancaran. Berdiri keluar, duduk keluar, jongkok keluar, tidur keluar, keluar terus, nggak pernah berhenti. Handphone kita masih berhenti kan? Kita nggak pernah berhenti, keluar terus. Kalau sampai berhenti gelombang kita, oh sudah berhenti semua hidupnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah beres. Ya, jadi berdiri keluar, duduk keluar. Nah, tapi kenapa nggak dilihat ya, Bu Aisyah ya, gitu ya? Memang karena juga ketetapan Allah ini nggak perlu dilihat. Kenapa? Karena kalau dilihat, aduh, mengganggu sekali. Kenapa mengganggu? Karena pancaran itu size-nya selalu berubah tiap detik. Jadi kebayang nggak Ibu kalau misalnya lihat cahaya saya terus begini terus nih, gitu, pusing kan? Nah, tapi kalau badan seluler dia size-nya lebih dinamis. Saya 70 nggak mungkin tiba-tiba jadi 55 gitu kan, nggak mungkin, atau jadi 100 gitu, nggak mungkin. Paling nanti siang ya saya biasanya dikasih makan bakso oleh Bu Vera naik sekilo, tapi nggak kelihatan kalau sekilo sih ya. Iya. Nah, tapi kalau yang ini itu tiap detik frekuensi, ya kayak handphone kita mundur edge gitu. Ini 3G kan gitu ya, mundur lagi 4G gitu. Kan berubah-berubah, makanya juga nggak perlu dilihat itu sinyalnya, tapi tubuh kita keluar sinyal ya. Next lagi, dari mana ini? Namanya ada pembuluh meridian. Ibu-ibu coba lihat deh yang di kulitnya, ada pori-porinya nggak? Ada ya, lubang-lubang gitu ya. Tapi itu pori-pori yang mengeluarkan air, garam ya, minyak. Itu pori-pori. Pori-pori itu bahasa Latin. Nah, ini bukan yang pori-pori di atas kulit, bukan. Ini keluar dari pori-pori di bawah kulit, subkutis. Cuman yang pertama menemukan pori-pori bawah kulit itu adalah orang India, namanya dokter Charaka. Maka ini disebut cakra. Mungkin sering dengar cakra ya, bukan cakrakan. Cakra. Ada berapa cakra manusia? Kurang lebih 360, Bu. Ini lubangnya nggak persis pori-pori. Kalau pori-pori dia tidak ada putarannya. Kalau lubang pembuluh meridian di bawah kulit itu berputar. Kalau dia berputarnya seperti orang tawaf ke kiri, maka cakra itu terbuka dan cahaya makin panjang. Kalau dia berputarnya ya berlawanan arah tawaf, berarti tertutup, maka sinyal itu memendek. Siapa senang pijet? Ya. Kerokan? Suka? Oh enggak ya. Akupuntur? Siapa yang suka dibekam?
Nah, itu semuanya adalah teknik-teknik untuk menstimulasi pembuluh meridian agar tidak tersumbat, agar tidak tertutup. Dia harus terbuka. Jangan gitu, kita lagi pilek pasti nyarinya makanan berkuah yang panas ya. Supaya apa? Supaya panas itu dia membuka cakra sehingga keluar semuanya. Wah, kayaknya enak banget gitu. Sakit sih influenza minum obat kimia, tapi kalau nggak dikerok, yang biasa dikerok rasanya beban banget badannya. Atau yang dipijat itu ya. Kenapa? Karena kalau nanti dipijat, dikerok, akupuntur atau bekam itu adalah untuk membuka ini sehingga penat-penatnya itu keluar, jatuh kayak gitu. Ya, sampai sini dulu sepakat ya. Iya. Emang kerok bagus Bu Aisyah? Ya bagus yang buat biasa. Yang nggak biasa mah nggak enak ya. Iya. Ya, baik. Nah, sekarang tadi saya katakan bahwa apa yang kita ucapkan jalurnya gini nih. Jalan di badan lewat sistem saraf. Kemudian nanti dia memerintahkan badan seluler untuk berbuat. Selain itu, pesan yang dari sini akan di-broadcast oleh badan bioplasmik ke alam semesta. Ya. Jadi bukan cuma gadget kita saja yang bisa membroadcast pesan, tubuh kita justru membroadcast pesan. Ya. Terus sinyal ini punya sifat seperti magnet. Jadi kalau dibilang sifat magnet adalah yang paling utama menarik. Tidak bicara positif negatif ya. Magnet itu menarik. Apa iya tubuh kita ada magnetnya Bu Aisyah? Ah, iya ada. Ya. Pernah belajar fisika Bu? Atau kabur pada saat itu? Atau kita ke kantin? Ya, iya dulu kita A2 nggak banyak belajar fisika, biologi itu A1 yang belajar fisika ya. Iya. Fisika itu adalah ya kalau ada besi kemudian dialiri listrik bisa jadi magnet kan? Iya. Tubuh kita tuh ada besinya Bu. Percaya? Iya. Sering makan bayam? Nah, kan mengandung zat besi. Sering makan ati? Ati ayam maksudnya, bukan ati yang lain. Ati ayam ada zat besinya, ati sapi ada zat besinya, ati kambing ada zat besinya. Jadi tubuh kita tuh punya zat besi. Karena minum air ada listriknya, maka besi ini yang di tubuh kita dialiri listrik, makanya kita bisa jadi magnet. Itulah yang keluar. Dia menarik. Apa yang ditarik? Peristiwa. Apalagi yang ditarik? Kejadian. Apalagi yang ditarik? Benda. Apalagi yang ditarik? Orang. Yang bagaimana? Seperti yang kita ucapkan. Makanya kalau kesel sama seseorang, nggak cepet-cepet dirubah. Ya, punya tetangga gitu 3 hari gitu ya, kita nggak cepet-cepet rubah. Tuh tetangga parkir mobil di depan terus, parkir mobil di depan terus, ngomong gitu 3 hari ya, lebih dari 3 hari, maka pesannya jalan di badan dan terbroadcast ke alam semesta. Akhirnya yang parkir mobil di depan kita, gitu ya. Atau kita sedih terus ya, nggak cepet-cepet dirubah, maka sedihnya terbroadcast ke alam semesta, maka akan menarik peristiwa yang tambah bikin sedih, menarik kejadian tambah bikin sedih. Datang orang-orang yang selalu membawa berita sedih, gitu. Takut juga gitu. Aduh takut banget nih anak-anak nih. Aduh, siapa yang anaknya mau ujian Bu? Yang sedang kelas 6, kelas 9 dan 12. Kelas berapa Bu? Ya, kelas 6. Laki perempuan anaknya? Laki. Biasanya yang punya anak laki-laki ketakutannya lebih tinggi daripada anak perempuan ya. Iya. Siapa yang punya anak laki 4 kayak saya gitu? Saya cari teman betanduk soalnya. Berarti saya yang paling stres di ruangan ini berarti. Makanya senang belajar ya. Iya. Jadi kalau kita takut, aduh takut nih anak-anak nggak belajar nih, pasti nih anak laki nggak belajar. Kita suka lucu. Sesuatu yang ngomong jelek pasti kalimatnya pasti nggak belajar nih, pasti nggak belajar nih, pasti nggak belajar nih. Kalimat yang pasti nggak belajar terbroadcast, pasti nggak belajar. Apa yang terjadi? Nggak belajar. Itu bahayanya pesan yang buruk. Tetapi
Ini sebuah keberuntungan buat orang-orang yang selalu mengucapkan yang baik-baik. Ya, pokoknya jadi ibu, Bu, ya, nggak usah terlalu banyak tips, ngomong aja yang baik-baik terhadap si anak itu. Kenapa? Sudah Allah bikin hukum alamnya, hukum alam semestanya, ya, sudah dibikin. Saya ngomong yang baik, Bu Aisyah, tapi kok dia nggak seperti itu yang saya omongin. Pasti ibu waktu ngomong yang baik, ya, setelah ibu ngomong yang baik, ibu ragu sama ucapan ibu. Insya Allah nih anak gua lulus, insya Allah nih yang kelas 12 lulus, nilainya bagus. Udah bagus kan tuh, ya. Tapi kadang-kadang cuma bertahan 2 jam ibu ngomong kayak gitu. Di jam ketiga tuh mulai kan dengar ibu-ibu yang lain, lo tahu nggak? Sekarang susah banget lulus. Mulai kena virus kan? Mulai, apa iya anak gue bisa ya? Apa iya itu? Makanya diminta jangan sering-sering dengar virus begituan. Mempengaruhi pesan yang jalan di kuping kita. Udah gitu kalau kita tetap di situ dengar yang lain nyebar virus negatif, tetap di situ, masuk nggak? Masuk. Jalan nggak? Jalan. Keluar lagi nggak? Keluar lagi. Tapi kan aku nggak ikut ngomong jelek, Bu Aisyah. Tapi kalimat jelek dari teman-teman masuk, akan jalan ke sistem saraf, jalan di badan. Walaupun nggak ikut ngomong, mulai gelisah juga tuh hati tuh kan. Muka udah begitu tuh, mau otomatis mikir kan, iya ya, kayaknya anak-anak nih, aduh takut banget nih kalau nggak bimbelnya sampai 4. Ya Allah, bimbel sampai 4, zolim banget kita, Bu. Ya. Kenapa? Karena ini nih jalan. Emang nggak bisa, Bu Aisyah, ada teknik untuk mengkat hal-hal yang negatif? Alhamdulillah ada. Apa itu? Gampang, Bu. Buat kita yang muslim sudah diajar dari awal. Apa itu? Istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Karena istighfar itu uniknya setelah diriset oleh orang-orang ilmuwan neuroscience. Kan kita dengar nih, aduh susah banget sekarang ya kurikulum 13. Apa namanya? Iya, Bu. Ibu bisa dampingin anak-anak bikin PR? Kadang-kadang saya terus terang nggak bisa loh. Orang nggak belajarnya kurikulum 13 nggak belajar. Disuruh juga bantu mengakses lewat cari YouTube sama Google. Kadang-kadang juga gaptek. Ya kan? Bikin merana nggak sih ibu nih? Iya kan? Kurikulum 13 susah, kurikulum 13 susah, kurikulum 13 susah. Badan udah mulai nggak enak nih. Ya. Tapi ingat ada waktu tunda. Untuk anak berapa lama, Bu, waktu tundanya? 3 bulan. Jadi ada kesempatan apa? Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena pada saat kita bilang kurikulum 13 susah, pas kita istighfar, itu istighfar ya, kalimat istighfar itu dengan cepat jalannya mendelete kalimat sebelumnya. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Bersihin dulu gitu. Istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Malah kata para ahli, karena perasaan negatif juga itu bentuknya sebuah energi, supaya cepat juga terdelete, selain kalimat-kalimat thayyibah terutama istighfar, disuruh juga tarik nafas panjang supaya energi kalimat negatif itu keluar lewat mulut. Jadi setelah istighfar, mungkin selama ini kita sudah istighfar, sudah sangat bagus, tinggal tambah nafas panjang untuk releasing. Kurikulum 13 susah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tarik nafas, buang lewat mulut. Kemana, Bu Aisyah? Kata ahli energi, buang ke kiri. Coba, Bu, ayo tarik nafas, buang ke kiri, Bu. Maaf yang duduk sebelah kiri. Terus yang cantik juga, Bu, seolah-olah tiup sedotan gitu. Gitu kan supaya kita cantik. Jangan juga saking biar cepat lepas perasaan negatifnya, Bu Aisyah. Yang cantik ke kiri, ke kiri. Kenapa ke kiri?
Nah, ini banyak analisanya nih, terutama mengambil hadis Rasulullah. Apabila seseorang mimpi buruk dan terbangun, disuruh meludah ke kiri, ya kan? Pernah dengar hadis itu? Iya. Makanya tolong suami tidurnya yang kanan ya, jangan suami suruh sebelah kiri, karena perempuan mimpi buruk seminggu bisa 3 kali. Kalau ibu mimpi buruk terbangun, suami di sini kan kesian. Suami pindahin kanan. Laki-laki jarang mimpi buruk, Bu. Jarang, karena dia jarang di gelombang theta, langsung masuk delta itu. Gelombang tidur lelap. Kita yang mimpi buruk sering. Saya bisa seminggu 5 kali mimpi buruk. Maka suami suruh pindah. Mas, pindah. Kenapa? Mau meludah. Saya sering bercanda sama anak-anak. Kalau lagi marah sama anak-anak, supaya cepat merilis perasaan negatif, anak-anak ada di sebelah kiri. Pindah sebelah kanan, nak. Kenapa, Bu? Mau tarik nafas. Untung kalau lagi sama suami bawa mobil, kita di kiri ya, Bu. Suami ngomong dikit aja udah seset kan gitu. Saya membuang napasnya ke kiri. Makanya cermin saya banyak embunnya tuh. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara cari jalan rumah. Ya, kan perempuan 88% perempuan nggak tahu peta kan? Dikasih tok peta bingung, utaranya sendi, baca waza tuh bingung tuh. Kata suami, jangan begitu kalau baca waza. Marah kan kita kan? Mau dibantu nggak mau kan? Baca sendiri. Supaya apa? Supaya nggak penuh. Kalau penuh bahaya. Kita yang sakit, kita yang rusak badannya, Bu. Ya, iya. Atau laki-laki paling pantang. Kita lagi cari jalan, ibu minta mampir, mas, bentar, pinggir. Tanya sama tukang parkir, ya, Mas, Megapolitan sebelah mana? Kata tukang parkir tuh, lurus, pos hansip belok kanan. Kita bilang sama suami, Mas, lurus, pos hansip belok kanan. Pasti marah, udah tahu nyasar. Kan berantem gara-gara itu. Karena laki-laki pantang. Kalau lagi cari jalan, ibu berhentikan, nanya sama yang levelnya di bawah. Waktu pertama masih diem dia tuh, nggak mau marahin kita. Tapi lama-lama 25 tahun berumah tangga kita begituin terus, dia terzolimi, tau nggak, Bu? Makanya sering nggak peduli sama kita, nggak percaya sama kita. Itu laki-laki. Ya. Kalau perempuan begitu, harus nanya. Ya. Terus karena laki-laki sangat konsentrasi, ya, pantang kalau dia lagi cari jalan atau mau keluar pintu tol, ibu ajak bicara, pantang itu. Biasanya apa jadinya? Kebablasan. Dimarahin nggak kita? Marahin, dibilangin apa? Ngomong aja bawel. Karena saya nggak mau rugi. Ya, kalau saya rugi masuk ke dalam sakit buat apa? Ya, atau cilakanya karena marah sama suami kan, sebel banget, marah kan, marah. Hati-hati, terbroadcast tuh, menarik tambah marah lagi dia. Makanya kenapa kita kalau mau jadi istri soleha banyak-banyak tarik napas. Astagfirullahaladzim. Saya sering begitu tuh. Itu begitu, Bu, emang begitu, supaya selamat. Ya, kenapa? Terlanjur Allah bikin hukum alam semesta ini. Tapi kan Bu Aisyah, kalau suami boleh 3 bulan. Iya, Bu, tadi takut lupa, segera buang kalau sudah ingat itu. Ya, kan kita marah, kesel sama suami, misalnya sama anak, jangan nunggu 3 bulan, besok marah lagi, yang besok 3 bulan lagi. Ingat, rilis langsung, istighfar, astagfirullahaladzim, buang. Supaya apa? Supaya tidak terbroadcast. Bahaya. Apa yang kita takutkan datang lagi, apa yang kita sedihkan datang lagi, apa yang kita marahkan datang lagi. Sampai sini dulu bisa sepakat, Bu? Mari kita ya berdamai sama hukum alam, ya. Next lagi. Nah,
Ini sendiri ada anatominya, Bu. Yang jadi memancarnya tuh nggak langsung satu, nggak, dia dedet 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 gitu. Ya, yang paling dekat dengan ibu, mungkin ibu bisa rasa, coba tangannya taruh di muka deh, tapi nggak nempel. Bisa rasa kalorinya nggak dia memancar itu, angetnya, tapi nggak nempel. Ya. Kalau yang lebih peka ada di antara kita mungkin tangannya peka ya, sampai pas gini dia rasa, rasanya ya gitu ya. Malah bisa nah segini. Ini Bu Vera segini nih. Ini segini. Itu namanya gelombang yang disebut eterik, pancaran eterik, dekat dengan badan kita nih. Ya. Nanti ada lagi gelombang dari tubuh kita yang agak panjang nih. Ini namanya astral. Sering dengar astral? Udah nonton film Doctor Strange? Ininya yang keluar sinyalnya dari sini ke lapisan ini, astral. Dan itu betulan itu, ya. Cuman lebih jago lagi teknologi dibikin untuk menceritakan ini gitu. Kalau kita masih yang sederhana, astral. Biasanya astral ini setiap orang nanti warnanya beda-beda. Warnanya beda-beda. Ya, aura itu lapangannya. Pancarannya ini disebut kalau bahasa fisikanya gelombang elektromagnetik. Dalam Islam disebut nur, cahaya. Kita punya cahaya. Nah, pada eterik cahayanya masih bening. Pas yang astral itu berwarna sesuai watak masing-masing. Ya, kapan-kapan kita bahas watak. Tapi contoh misalnya, adakah teman-teman ibu-ibu yang kalau pencet pasta gigi dari bawah pantatnya? Ada ya, dari kecil dan nggak diajar dari bawah. Nah, itu biasanya astralnya biru. Biru. Bu Vera nggak ada biru-birunya, di orange. Pencet odolnya nggak dari bawah, di tengah. Biasanya yang begitu, yang pencet odolnya nggak pernah dari bawah, selalu tengah, walaupun diajar setengah mati sama ibunya dari bawah dia tengah, itu pancaran astralnya nggak ada biru-birunya, itu berarti. Itu kalau nggak orange kuning itu. Tapi kalau yang pencetnya dari bawah, ada begitu Bu? Nah, itu biru biasanya. Kadang sudah habis dilipat, dipencet, ya Bu. Saya banget itu pasti ibu biru itu, walaupun kita nggak lihat. Ya. Ada yang ekstrim lagi Bu, udah dilipat, dibuka, digunting, diambil dalamnya. Ada itu Bu, ada. Itu biru banget tuh pancarannya. Biru pekat itu. Itu namanya watak pemikir biasanya. Dia selalu mau melakukan dengan sempurna. Iya, betul kan? Iya. Tapi kalau sampai dibuka odolnya ambil dari dalamnya, itu pemikir plus pelit. Bukan pelit, apa? Sempurna habisnya. Karena hasratnya sempurna habisnya. Sabun batangan kecil aja dikumpulin dijadiin satu tuh. Ada yang begitu. Atau sabun cair kalau habis nggak dibuang, kasih air dulu, dikocok-kocok. Kayak gitu ya. Iya. Itu biasanya astralnya warnanya biru gitu. Nanti kadang dia campur biru ke kuning, biru ke hijau ya. Nah itu sekilas saja dulu ya tentang astral ya. Nah ini, karena itu watak asli yang keluar. Makanya perlambangan Dr. Strange keluar itu watak aslinya tuh, orang aslinya keluar karena di sini. Ya. Nanti ada lagi yang gelombangnya agak jauh nih, kausal. Ini kausal nih. Kausal. Eterik, astral dan kausal, setiap manusia itu jalannya elips. Jadi kalau Bu Vera, punten Bu Vera, boleh berdiri sini. Di sini aja. Ya, itu eteriknya Bu Vera di segini, ya. Tarik nafas panjang, tarik nafas panjang. Ya, segini ya, segini nih. Nah, ini astralnya panjang nih. Oh, panjang. Ini ada nih. Segini. Ini baru astral. Lagi. Nah, kita cari kausalnya ya. Apa? Ini kausal. Jadi Bu Vera, kira-kira kalau sampai sini berapa meter nih? Ada berapa? 6 ada. Dari kirinya Bu Vera.
Nah, berarti Bu Vera ya diliputi oleh gelombang ya, kiri 6, kanan 6, depan 6, belakang 6, atas 6. Jadi setiap jalan tuh diikuti begitu. Dan setiap orang begitu. Ya. Gunanya eterik astral kausal ini sesungguhnya melindungi manusia, terutama dari makhluk-makhluk halus. Tahu makhluk halus, Bu? Makhluk halus itu virus, bakteri, parasit, gitu, jamur, bukan langsung setan, Bu. Karena kalau kita nggak ada itu, Bu, pasti setiap hari influenza. Kan virus influenza terbang-terbang. Pasti kita TBC semua, Bu. Atau sakit mata semua, atau cacar air semua, karena tuh virusnya terbang-terbang. Untung ada tameng itu. Ya. Bu Vera pasti sedang dalam sehat ini ya, enggak ya. Tapi kalau ini mulai dari kausal, astral dan eterik makin memendek, nah itu maka bisa sakit orang itu. Kenapa? Virus yang ada di rumah saja masuk. Tapi kalau kita sinyalnya sedang panjang, ibu mau ke rumah sakit, besuk temen di situ banyak kuman, insya Allah ibu terlindungi, gitu. Tapi kalau memang sinyalnya memendek, nggak usah di rumah sakit, nggak usah di luar, di kamar kita aja banyak virus, banyak bakteri kena kita. Terus gimana Bu Aisyah supaya memanjangkan gelombang itu? Gampang, cukup makan, cukup minum, cukup tidur, cukup gerak, udah itu aja. Cukup minum itu tadi, berat badan dibagi 30. Cukup makan apa? Cukup makan pokoknya sehari harus ada karbohidrat yang ibu makan. Hitung sendiri deh Bu, senangnya karbohidrat apa? Nasi kah, kentang kah, mie kah, cireng kah, ya, ubi kah, monggo terserah. Ya, terus cukup tidur. Berapa jam tidur yang baik Bu? Iya, 8 jam tidur yang baik buat balita. Buat balita. Kita pasti nggak 8 jam deh. Iya. Ada yang 4 jam, ada yang 5 jam, ada yang 6 jam ya. Patokannya gini Bu, bangun subuh nggak sakit kepala, itu cukup namanya. Banyak orang kelebihan tidur bangun sakit kepala, itu bisa kurang bisa lebih. Jadi cukup tidur, patokannya kita mau bangun subuh tidak sakit kepala, itu cukup. Ya, bikin kayak gitu. Cukup gerak. Cukup gerak gimana Bu Aisyah? Cukup gerak tuh gampang, ini patokan-patokan saja ya, karena kalau dihitung ya, siapa yang punya jam? Saya punya jam nih, punya jam yang mengukur detak nadi, langkah saya juga. Saya target sehari harus 5.000 gitu. Tapi kalau nggak punya jam begini gampang. Kalau punya rumah ya, berapapun ukurannya, tapi ini kata para ahli tipe yang sedikit aja, yang kecil aja, tipe 36 saja, ibu sehari jalan muterin rumah itu cukup gerak namanya. Gitu ya. Tapi kalau rumahnya lebih, bahkan naik atas ya Bu Vera, ibu Vera jalan dari sini ke sini, rumah sebelah lagi gitu ya, insya Allah cukup gerak selain yang keluar ya. Itu jadi kalau kita cukup gerak, cukup makan, cukup minum, cukup tidur, insya Allah sinyalnya panjang, maka sehat. Cukup uang nomor 10 Bu. Duit banyak tapi ya sinyalnya pendek, sakit juga kan gitu ya. Iya. Satu lagi, gelombang spiritual. Gelombang spiritual ini nih, dia tidak ada batasnya, dia no hertz, jaraknya nggak bisa terhitung, dia tembus dinding rumah, tembus ruang dan tembus waktu. Kok bisa tembus ruang? Iya, tembus alam pula. Ini nih sinyal ini nih. Emang itu sinyal untuk apa Bu Aisyah? Sinyal ini, next lagi, keluar pada saat berdoa, berniat dan berprasangka. Jadi kalau Bu Vera berdiri tadi, ya tadi waktu aku hitung ke sana, itu baru lapisan kausalnya Bu. Tapi pas misalnya Bu Vera saat ini berniat sesuatu, maka akan keluar gelombang yang di luar panjangnya si kausal tadi, tak nembus semuanya. Ada punya niatan nggak? Minggu depan mau ngapain? Halan-halan ya. Nah, coba kalau saat ini Bu Vera, coba Bu Vera pikirkan minggu depan mau ngapain.
Nah ini udah keluar nih, dan cepat sekali, nggak bisa lagi teraba, ya. Jadi gelombang spiritual keluar pada saat kita berdoa, berniat dan berprasangka. Bedanya apa? Bedanya berdoa lebih panjang dari berniat, berniat lebih panjang dari prasangka. Berarti yang paling panjang doa, paling pendek niat, dari prasangka. Setelah habis doa niat prasangka. Berapa kali ibu berdoa sehari? Hah? 5 ya. Berprasangkanya berapa kali? Menurut riset, setiap manusia itu kira-kira berprasangkanya 60.000 kali. 60.000 kali. Apa sih prasangka itu? Itu loh, loncatan-loncatan di kepala. Apa iya ya? Masa iya ya? Ya ini ya? Jangan-jangan nanti begini. Sering begitu? Nah itu 60.000 ternyata sehari, dari pagi bangun sampai mau tidur. Dan 70-80% masih yang negatif. Keluar, lihat awan hitam. Aduh, hujan nih. Prasangka bukan itu? Padahal belum hujan kan? Nah iya. Coba bayangkan kalau ada satu kelurahan ngomong gitu, yang tadinya nggak jadi hujan, hujan beneran itu. Kan itu awan, mendung kan? Kan belum tentu hujan. Kenapa nggak bilang, oh mendung nih? Kalau memang hari itu ibu berniat, tidak ada hujan, stop tuh ngomongnya. Ya Allah mendung, kan gitu ya. Banyak yang, ya Allah hujan nih, nah belum, kan gitu. Ya kan? Cuman karena kita yang ngomong, maka itu yang tadinya si awan mau bawa gumpalan air ke laut, ketarik semua. Siapa punya anak yang susah makan kalau siang waktu masih kecil? Ada. Kadang-kadang karena punya pengalaman susah makan siang, hari ini sebelum siang udah ngomong kita, entar susah nih, pasti males nih makan nih. Itu namanya prasangka. Itu tanpa sadar. 60.000 dan 70%-nya masih yang jelek. Makanya sering terjadi, bener pas siang nggak mau makan. Apa yang kita bilang? Tuh kan nggak mau makan, padahal kita yang minta. Kalau doa pasti deh ibu-ibu kalimatnya bagus, niat kalimatnya bagus, tapi prasangka yang sering keliru kita nih, ya. Jangan-jangan, siapa yang sering begitu? Jangan-jangan, nah itu. Apa bu? Oh jangan-jangan ada will katanya gitu ya. Hati-hati, karena jangan untuk bahasa otak bawah sadar artinya silakan, ya, silakan. Jangan berantem sama adikmu ya nak, jangan berantem ya, bunda mau pergi, jangan berantem. Rupanya bawah sadar menangkap jangan itu artinya silakan. Percaya bu? Nah, coba dengarkan saya, ibu. Jangan bayangkan wajah Bapak Jokowi. Nah, iya namanya juga disuruh jangan. Jangan pikirkan warna-warna pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Jangan itu, karena begini, otak kita kan tadi kiri kanan. Kanan tuh otak imajinasi. Kalau ibu bilang jangan, otak imajinasi mengatakan silakan. Ya. Jangan berantem ya nak, jangan berantem ya nak. Coba kebayang apa? Berantem. Jangan jatuh ya, jangan jatuh ya. Jangan makan di luar ya, jangan makan di luar. Malah kebayang kita dia makan di luar. Ya. Apalagi kalau ibu prasangkanya ngomongnya jangan-jangan, nah itu artinya silakan. Ya. Jadi terus gimana Bu Aisyah kalau mau bilang jangan? Jangan pakai narkoba, itu adalah kampanye yang sangat keliru. Jangan pakai narkoba, jangan pakai rokok, jangan merokok, jangan, itu salah, itu keliru itu. Jadi yang tepat apa? Yang sesuai kerja otak, jauhi narkoba. Narkoba ada nggak? Ada, tapi waktu jauhi apa yang kebayang? Menjauh. Makanya doa-doa itu, terutama doa wakina azabannar, itu artinya adalah jauhi dari api neraka. Karena api neraka ada, kita minta wakina azabannar, jauhi. Jadi api ada, kita terjauh gitu. Coba kalau doanya jangan sampai masuk neraka, jangan sampai masuk neraka. Coba bisa kebayang apa? Masuk.
Makanya itulah hati-hati pada saat ingin memberikan nasihat pada anak, ya, kurangi kata jangan atau hindari kata jangan. Jadi ngomongnya apa? Ya ibu maunya apa? Jangan berantem. Ibu maunya apa sama saudaranya dia? Adek, ya? Iya, yang damai ya nak. Bunda pergi dulu sebentar mau kajian di Rumil. Yang damai ya sayang ya, yang damai. Yang damai. Jangan lari, jangan lari. Apa yang terjadi? Lari. Makanya sekarang guru-guru bagus kan? Ya, jalan saja nak, jalan saja, jalan saja, jalan saja, jalan saja, jalan saja. Jangan naik, jangan naik, jangan naik. Udah naik bu. Ayo turun nak, turun, 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 turun. Ya, makanya prasangka ini sering sekali yang kepala kita tuh isinya jangan, 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 jangan. Ini yang harus dikelola. Kalau mau hidupnya lebih beruntung, sebuah pilihan. Ya, lanjut. Dunia ini tidak pernah diam meskipun dalam keheningan selalu bergetar dalam vibrasi yang tidak tertangkap panca indera. Jadi ibu tidur pun bergetar bu. Ya. Siapa yang pernah tidur terus mimpi ketemu almarhum orang tua yang sudah pergi misalnya? Ya, sinyal kita itu yang ketemu, astral kita, kausal dan spiritual kita yang betul-betul jumpa. Apakah beliau yang hadir dalam bentuk energinya? Karena yang nggak ada pada orang sudah meninggal, badan selulernya, badan bioplasmiknya masih ada, nggak pernah mati. Atau kita yang datang ke alam barzah. Makanya tadi dikatakan gelombang spiritual menembus alam. Ibu doakan buat orang-orang yang sudah meninggal, dia masuk ke alam itu. Ibu mau doakan untuk 5 tahun ke depan anak-anak mau jadi apa, itu pun dia menembus waktu. Itu kerennya gelombang spiritual tadi. Ya. Next. Manusia adalah magnet dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tarik undangannya sendiri. Kalau ibu merasa hidup ibu semakin terpuruk, coba lihat apa yang ibu ucapkan dalam mulut dan apa yang ibu ucapkan dalam kepala kita. Anakku ya Bu Aisyah, aduh semakin bandel aja, semakin susah diatur, semakin susah diatur. Hati-hati, bisa jadi kalimat kita yang bikin seperti itu. Makanya introspeksi ya. Iya, next. Nah, pernah satu training mau membuktikan apakah badan kita ada magnetnya, itu bisa dikelola bu, dan betul-betul nempel nih, taruh nempel itu, nih ada yang begini nih, coba. Nah ibu mau begini, kalungnya begitu, ya saking magnet kita ada. Kemudian kalau nanti ada olah tubuhnya sedikit, maka magnetnya cepat nempel. Kalau saya nggak mau terlalu lebay kayak gini. Takut ke dapur pisau datang semua atau jalan-jalan paku datang semua ya. Cuman waktu workshop ini menandakan memang kita ada magnet kita. Itulah makanya ada kekuatan doa. Itulah semua manusia apapun agamanya disuruh doa supaya apa? Narik peristiwa yang kita ucapkan itu. Ya, lanjut. Hukum itu disebut law of attraction. Hukum daya tarik menarik. Sesuatu akan menarik pada dirinya segala hal yang satu sifat dengannya. Bukan hanya ibu ucapkan. Kadang-kadang dalam pertemanan ibu akan bersama orang yang satu sifat dengan ibu. Ibu senang misalnya ya masak, ketemu aja orang senang masak tuh. Ya. Ibu senang tanam bunga misalnya, ketemu aja. Ibu senang kajian, ketemu aja orang-orang yang senang kajian. Iya Bu Vera. Karena satu sifat. Bapak-bapak yang senang moge, ketemu aja tuh. Dan selalu ngomongnya, ih kebetulannya kita ketemu. Itu bukan kebetulan, itu betul-betulan. Kenapa? Karena sinyal ini juga membawa hobi dan bakat yang ada di kepala. Maka dia narik, ya, narik orang seperti yang bakat kita. Ya. Lanjut, ini kata para ahli. Mari kita lihat kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 23. Kalau kata para ahli masih bisa kita ragukan. Tapi kalau kata Allah, firman Allah dalam Quran, buat orang yang beriman sudah tidak boleh meragukan. Ya. La roiba fi hudal lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Yang disebut ucapkan bukan hanya verbal bu, yang diucapkan dalam benak, yang diucapkan dalam perasaan, yang diucapkan dalam emosi. Ya, ini sudah janji. Bahkan kalau Al-Quran
konteksnya, kalimatnya adalah demi Tuhan langit dan bumi, maka konsep ini, peraturan ini berlaku untuk semua manusia, apapun agamanya, karena dia punya otak, karena dia punya sinyal, ya. Di situ dikatakan apa yang dijanjikan itu, kalimatnya bukan lagi insya Allah, pasti terjadi sesuai apa yang kamu ucapkan. Maka kalau ibu berharap terhadap Ananda mau jadi anak yang apa, ibu sebut terus, sebut, bukan cuma lewat mulut, pikirannya juga disetting itu. Kalau ibu misalnya ada takut, tapi kan dia nggak belajar, gampang istighfar bu, astagfirullahaladzim, insya Allah ya, anak ini rajin, anak ini rajin, anak ini rajin, terus ngomong gitu, ya. Tuh Bu Aisyah, kalau semua manusia bisa begini, ya, berarti nggak ada kaitannya sama agama dong. Agama seseorang itu berisi ritual-ritual kan, berisi ibadah-ibadah khusus. Nah, ibadah-ibadah khusus ini ternyata berpengaruh dengan panjangnya sinyal. Secara general, setiap manusia yang punya otak kena hukum ini, tetapi berpengaruh juga pada ibadahnya. Ya, boleh langsung Mbak Wiwi yang saum itu. Ya, apa ibadahnya? Misalnya seseorang rajin saum ya, rajin puasa, maka sinyalnya jauh lebih panjang lagi. Bu Vera hari ini saum nggak? Lagi M ya. Ini tadi seandainya tidak M dan hari ini saum, sinyal Bu Vera itu nggak segitu, lebih panjang lagi. Karena saum itu memperpanjang sinyal. Karena sinyalnya panjang, maka hati-hati bicara. Itulah kenapa orang lagi puasa nggak boleh ngomong yang jelek-jelek. Kenapa? Terbroadcast bu. Lagi puasa ngeluh, badan gua ngilu banget, badan gua lagi puasa bu, tambah ngilu bu. Karena lagi sinyalnya 4G, ibu ngeluh. Nah ini dia. Makanya kalau ibu mau kuatin doa ibu dengan sinyal yang panjang, di atasnya 4G, saum bu. Orang puasa bukan hanya orang Islam saja, teman-teman Kristen puasa kan, Buddha puasa, nah, makanya mereka juga bisa memperpanjang ya. Cuman memang ya, saumnya orang Islam itu sesuai banget dengan kebutuhan tubuh. Sebelum subuh ya harus diisi dulu. Buat apa? Ya ini buat bahan bakarnya sinyal. Apa itu? Ya minum air, energinya apa, listriknya. Bahannya apa yang mau dikasih listrik? Ya karbohidrat, terserah ibu. Mau nasi kah, mau korma kah, mau madu kah, monggo. Yang penting kata Nabi ada sahurnya. Ditinjau dari badan ini itu untuk bahan dasar bawa sinyal tadi. Semakin panjang itu semakin siang, dan paling panjang menjelang buka puasa. Makanya afdal doa menjelang buka puasa. Ya, doa bu apa saja bu, terserah ibu. Ya, sepanjang itu juga doa tuh, wah keren banget. Ya. Apalagi yang bisa memperpanjang sinyal? Next, sedekah. Sedekah. Ya. Kok sedekah Bu Aisyah? Emang benar memperpanjang sinyal? Betul. Kenapa? Karena tadi ibu lihat ya, bulat-bulat tadi yang disebut pembuluh meridian, dia terbagi dua bu, yang kiri dan kanan. Kiri fungsinya receiver, ya, kanan transmitter. Kiri menerima, kanan memberi. Coba bu, ingat bu, ayo kiri, terima, kirinya bu jalanin, terima, kanan kasih, ya, terima, kasih. Receiver, transmitter. Kalau ibu sering memberikan pakai tangan kanan, maka sinyal transmitter memanjang. Karena yin yang harus seimbang, maka receiver juga akan sama panjangnya. Kalau ibu rajin memberikan sinyal panjang, maka akan rajin juga menerima. Itu. Cuman banyak orang setelah sedekah, kan sinyal panjang nih, sinyal kan hanya fungsinya membroadcast pesan ya. Habis sedekah dia ngeluh,
Siapa yang punya saudara yang sering banget sebulan sekali datang minta uang? Ada? Ya ada, ya ponakan gitu kan, ada ya. Datang, kita sering taklim, kita bilang suruh kasih karena ibadah, oke kita kasih. Ya, kita lupa dari tinjauan energi, sinyal memanjang. Udah ngasih, udah bagus waktu ngasih. Pas dia pergi kita ngeluh, datang melulu tiap bulan. Maka apa yang terjadi? Sinyal lagi panjang, ibu ngomong datang melulu tiap bulan, datang lagi nggak? Nah ibu yang ngomong. Karena kalimat datang melulu tiap bulan, ibu lagi panjang sinyalnya. Bener itu orang, belum lagi sampai rumah udah setting bulan depan gua datang. Karena sinyalnya sampai ke dia. Kalau ibu nggak kepengen dia datang tiap bulan, ibu pengennya apa? Nah waktu ibu ngasih, ya Allah ya, kasih petunjuk untuk dia usaha sendiri, jadi punya uang sendiri. Ngomongnya gitu. Kita sering gitu ya, pengemis datang, ini dia nih yang langganan datang. Kalimatnya langganan datang sih, besok datang lagi lah, ibu juga yang ngomong. Makanya hati-hati pada saat sudah memberi, langsung ngomong yang baik-baik. Nah, kan namanya juga pesan. Ibu sering nggak membroadcast pesan baik? Iya kan? Ada berapa kontak ibu? Berapa ibu? 1000, 2000, 3000? Nah, jadi 3000 sih. Kalau kontak baik-baik dapatnya pasti baik-baik ya. Minimal thanks Vera, jazakillah khairan kathiran, atau paling nggak jempol gitu kan. Coba sekali-sekali 3000 itu broadcast yang kalimat yang jelek. I hate you. Mari kita tunggu responnya apa. Paling nggak dia akan nulis ya, so do I. Atau paling nggak paling banyak, kenapa lo Fer? Ya kan? Sama. Jadi sama, sinyal ini keluar terus ibu. Tinggal ibu pesan apa ngomongnya, hati-hati. Dan ini ibadah-ibadah yang membuat sinyal semakin panjang. Makanya disuruh kita sedekah. Sedekah yang wajib itu namanya zakat. Sedekah yang tidak wajib namanya infak. Semua memperpanjang itu, ya. Buat siapa aja Bu Aisyah? Nah itu dalam Islam ada aturannya. Sedekah itu diminta ada zonanya. Zona pertama yang terdekat siapa itu? Orang tua. Kasih Bu, ayah kita, ibu kita, duitnya lebih banyak Bu Aisyah. Tapi kalau dari kita dia seneng banget. Siapa lagi? Yang masih punya adik, punya kakak, ya. Anak bukan sedekah ibu, nafkah itu. Suami ke istri itu bukan sedekah, itu nafkah. Kalau nafkah kudu. Ya, iya. Siapa lagi Bu Aisyah ya? Orang di rumah, maaf, khadimat kita di rumah. Gaji, itu gaji sesuai dengan dia punya kerja. Di luar itu ibu kasih, jadikan itu infak, sedekah, Masya Allah itu luar biasa. Dia doanya lebih kenceng nanti, ya. Siapa lagi? Nah baru mungkin masjid sekitar rumah dulu, anak yatim sekitar rumah. Terus menurut Nabi kalau kita ke anak yatim ya lebih baik kasih sendiri. Terus belai rambut anak yatim akan dibalas sebanyak rambut itu. Makanya jangan cari yang botak, cari anak yatim yang agak panjang dikit rambutnya. Makanya yang punya yayasan anak yatim jangan dibotakin tuh anak, nanti susah ngebelainya. Ya, lanjut apa lagi? Sebentar, sedekah dulu tadi, sedekah. Nah, teman-teman lain sedekah nggak? Di gereja, di kuil, iya. Bahkan teman-teman di gereja tuh kenceng juga tuh. Iya, perpuluhan kan. Terus kalau dia habis sedekah dia doa, bisa nggak sinyal itu? Bisa memang. Nah kita nggak usah iri lihat orang-orang, dia agamanya itu kok kaya ya, kita yang beriman enggak. Nggak usah iri Bu, dia pasti begini. Kalau ibu mau kaya begini juga. Ya, oke. Apalagi yang bisa memperpanjang? Nah ini yang nggak ada di agama lain. Berarti kita agak lebih beruntung kan? Sholat itu karena gerakan-gerakannya diatur sedemikian rupa, itu ada namanya gerakan-gerakan membuka cakra yang di badan. Jangankan sholat, wudhu, kalau ibu berwudhu karena di sini penuh cakra, itu baru wudhu saja membuka sinyal. Makanya mau doa ada adabnya.
lebih baik berwudu. Kalau nggak berwudu doa bisa, cuman kurang panjang aja. Kalau berwudu bisa 4G, kalau tidak ya cuman 3G saja barangkali begitu. Nah, sholat karena ada gerakan-gerakan yang sesuai dengan tarikan bumi, jadi ada rukunya, ada sujudnya, ada gerakan groundingnya, itu mau tambah memperpanjang. Makanya setelah sholat doa yang baik-baik. Dan menurut penelitian begini, kalau lohor sholat ya, itu sinyalnya panjang sampai asar. Karena sudah asar udah makin mengecil, maka disuruh lagi sholat di asar untuk memperpanjang lagi sampai maghrib. Begitu terus. Nah, karena sinyal masih nyala dari lohor sampai asar, itu pula diminta untuk hati-hati mengirim berita. Berita apa? Apa yang engkau sebutkan. Gitu. Tapi kalau kita lupa, ya udah istighfar, Bu. Makanya syukurnya dari kecil kita dengan otomatis itu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa cuman istighfar saja? Semua kalimat thayyibah itu gunanya mendelete apa yang kita ucapkan negatif. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, la ilaha illallah. Terus saja. Kapan-kapan kita kajian tentang otak temporalis di sini ya. Itu lebih detail lagi. Ya ini tadi. Bu Aisyah, kalau sholat tahajud katanya power. Ya, dari sudut energi saja kita sudah bisa lihat analogi atau analisa powernya. Pada saat orang lain tidur, sinyalnya kan mendekat ya. Nah, kita sholat memanjang kan sinyalnya. Artinya frekuensi atau pada saat itu gelombang sedang tidak banyak hambatan. Paling saingan sama orang-orang yang main gadget di tengah malam sudah. Ya. Terus duha gimana Bu Aisyah? Duha juga gitu, orang lagi kerja, sinyalnya lagi nggak panjang-panjang banget. Kita datang untuk sholat. 2 rakaat beda sama 4 rakaat, 4 rakaat beda sama 6 rakaat. Semakin banyak rakaatnya semakin panjang. Ngomong deh tuh tentang perekonomian kita. Ya, iya. Ya Allah, apabila rezekiku jauh dekatkan, begitu kan isinya. Apabila di atas turunkan, kan gitu ya. Iya udah itu. Karena itu permainan sinyal. Tapi Bu Aisyah, saya kan udah doa tuh waktu duha tuh supaya teman saya yang punya utang bayar utang. Nggak apa-apa Bu. Tapi ibu yakinkan, ibu kapan mau dia bayar, ibu harus sebut. Ya Allah, insya Allah besok, ya besok hari Rabu gitu. Ya, siapa yang punya teman yang punya utang? Hanya itu tadi, sering ibu sudah ngomong gitu, udah doa, menjelang besok ibu ragu lagi. Masa sih? Emang dia punya duit besok? Kalimat masa sih, sinyal yang udah jalan belum sampai ke orangnya berhenti Bu. Ibu sendiri sih. Terus kalimat astagfirullahaladzim, kan gak boleh ragu ya Bu Vera ya. Astagfirullah, astagfirullah, udah benar istighfar. Tapi karena ibu istighfar terdelete kan, maka belum ada lagi pesan, ulang lagi doanya. Ya Allah, insya Allah sahabatku Fulana binti Fulan, ya Allah, dia utang 5 juta, besok jam 12 siang dia bayar. Gitu. Ragu lagi, istighfar lagi, ulang lagi. Ya Allah, ini udah subuh ya Allah, udah hari Rabu subuh ya Allah. Itu kan mainan itu kita ya. Kita aja misalnya mau kirim berita terus kita pending, sampai nggak sampai, sama doa juga ya. Lanjut. Orang lanjut usia, ada yang lebih tua nggak umurnya di sini? Sudah ada yang 70? Ya, mama umur berapa? Itu sinyalnya paling panjang di rumah ini, beliau, mamanya Bu Vera. Jadi semakin panjang sinyal kita Bu, semakin usia kita lanjut. Maka nanti kalau udah nanti tua, ibu nggak usah takut, nggak usah khawatir. Ya, walaupun badan seluler menurun, tapi sinyal memanjang. Makanya kalau udah usia-usia tua di rumah aja, ya ngapain? Doa. Bukan badan lagi yang jalan, tapi ini badan bioplasmik yang jalan ke sana, ke rumah cucu sana, ke rumah cucu sana, ke rumah mantu sana gitu. Siapa yang masih punya orang tua? Ibu, bapak, Masya Allah, itu jimat Bu. Bikin mereka senang supaya sinyalnya membawa kebahagiaan kena sama kita, terutama ibu. Kenapa? Sinyal ibu sama anak frekuensi sama. Bila ini misalnya kita umpamakan radio, ibu FM, kita pun FM. Kita FM, anak kita FM.
99,5, anak kita pun 99,5, sama ibu juga 99,5, persis kayak gitu. Ya. Makanya saya bilang tadi, kalau orang lain ngomong jelek sama anak kita, udah tenang aja, frekuensi nggak sama-sama banget. Tapi kita yang harus selalu jaga. Kenapa? Frekuensi sama. Dengan bapaknya gimana Bu Aisyah? Sama, beda 0,3, cuman dikit. Ibu 99,5, bapak 99,8. Agak kresek-kresek dikit gitu. Tapi kita Masya Allah, makanya tadi ya udah Bu, mau ngapain aja anak-anak, udah ibu tenang dulu, tarik nafas, buang perasaannya, kirim doa, udah gitu aja ya. Lanjut. Ibu hamil, nah siapa yang sedang hamil sekarang? Oh, ibu hamil sinyalnya lebih panjang dibanding dia tidak hamil. Kenapa? Karena sinyalnya ada dua, dari ibunya, dari anaknya. Ya, alhamdulillah sudah azan ya. Kecepatan. Loh ini yang ini. Oh belum. Siapa yang mau hamil lagi supaya bisa kenceng doanya? Makanya saya seneng punya anak banyak Bu. Bayangin 5 kali 10 bulan. Tuh saya kenceng setiap lagi hamil. Suami saya tanya, mana ada proyek nggak? Sini saya doain. Karena kenceng ya, semua ponakan saya karena sudah belajar ilmu ini, setiap saya hamil pada datang ke rumah. Ibu saya doain aku dong, amin ya Allah. Mau apa Makanya juga orang hamil dilarang ngomong jelek-jelek. Kenapa? Terbroadcast kata-katanya, itu yang terjadi. Dilarang mengucapkan hal yang buruk karena sinyalnya panjang. Zaman dulu kita bukan istighfar apa? Ih, amit-amit cabang bayi kan gitu. Ya, tapi tuntunan agama kita adalah istighfar kalau terlanjur ngomong yang buruk. Ya. Next. Suami istri. Nah, ini Bu. Kita aja sinyalnya panjang, suami sinyalnya panjang. Kalau bergabung gimana coba? Lebih panjang. Makanya Bu, kalau lagi dipeluk suami, tolong ngomong yang baik-baik, baik yang verbal maupun yang pikiran. Jadi kalau dipeluk suami, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, anak-anak semua baik di sekolah ya. Nilai bagus ya Allah. Saya dipeluk suami langsung tuh doa semuanya, termasuk bayar kartu kredit saya doain juga di situ. Ya Allah, Mega Visa belum kebayar ya Roh. Kenapa? Karena lagi memanjangkan sinyal berdua. Tapi kalau kita dipeluk suami terus kita menggerutu, paling cuman sekarang doang dia peluk, wah, maka cuman segitu aja, besok nggak meluk lagi. Kita sendiri yang ngomong salah kan. Iya ya. Hubungan intim apalagi Bu, kita sama suami hampir sama nanti sinyalnya, walaupun dari orang tua yang berbeda. Gara-gara apa? Makin lama kita makin bersama. Misalnya ada yang sudah 25 tahun bersama-sama, no, 25 tahun kan, beda dengan yang 5 tahun. Yang makin lama 25 tahun, maka 25 tahun makan hampir sama, ya nggak Bu? Minum hampir sama, gesekan 25 tahun. Punten maaf, ada hubungan intim. Kan cakra-cakra tadi Ibu lihat kan 360 ya, ada 7 cakra utama, mulai cakra 1 dari bawah sampai 7 di atas, yang lainnya minor. Maka kalau kita hubungan intim itu adalah ngecharge listrik. Cakra 1 ketemu cakra 1 gitu. Makanya orang kalau habis hubungan intim tuh seger Bu, apalagi laki-laki. Ada di YouTube. Ketahuan deh. Ya, cakra 1 ketemu cakra 1. Makanya kalau habis hubungan intim itu adalah perpaduan 2 sinyal yang luar biasa. Kalau sudah selesai Bu, doa. Kok kita lagi sih yang doa Bu Aisyah? Emang Bu. Kenapa? Laki-laki 90% habis hubungan intim dia tertidur. Iya Bu. Kadang-kadang istrinya kesel dicubit. Padahal kenapa laki-laki habis hubungan intim tertidur? Dia sedang merasakan endorfin yang banjir, morfin alami yang banjir. Persis orang fly. Orang pakai narkoba kalau fly itu tidur Bu. Nah, laki-laki lebih cepat merasakan itu. Makanya waktu habis hubungan intim suami-suami tertidur, sebetulnya dia sedang menikmati layanan istrinya. Makanya kalau ibu cubit, selesai.
Mending ibu doa sambil isek-isek belakangnya. Ya Allah, sayalah satu-satunya istri yang paling cantik yang dia lihat ya Rob. Ibu nggak pernah doa begini kan habis sholat? Nah di situ tuh mumpung. Ya Allah, saya yang paling semok, saya yang paling kapan lagi ibu doa begitu? Nggak pernah kan? Pada takut juga kalau didoakan. Ya saat itulah ya Allah. Emang gitu, makanya dalam Islam apabila suami istri memegang tangan, runtuh dosa-dosanya, terhapus dosa-dosanya. Kenapa ini? Ya sedikit lagi 5 menit. Next, nih lihat, ini penelitian pakai foto aura. Ada suami istri duduk sama-sama, jempolnya begini bu, si istri begini, si suami begini. Pada saat itu saya minta suami istri ini berpikiran jelek satu sama lain. Belum marah, belum. Muka istrinya begini, lihat suaminya. Suami begini, lihat muka bininya. Apa yang terjadi bu? Belum marahan lah. Lihat, ada penghalang. Belum pakai marah, belum. Baru berpikiran jelek, ada penghalang. Ya. Terus saat itu setelah begitu saya suruh suami istri itu marah-marahan gitu. Ya biasalah istrinya ngomong duluan kan. Papa sih merepet. Oh, ibu suaminya juga marah. Mama sih, apa yang terjadi? Itu jempol tuh deket loh bu. Itu langsung kayak memisah gitu. Udah bukan penghalang lagi, dia terpisah gitu. Ya. Dan kemudian, ya sinyalnya. Saya minta mereka tarik nafas dulu. Tenang ya. Ini sayang infokusnya tidak terang ya. Pas disuruh berbagi pengalaman yang bahagia bersama, jadi waktu itu suaminya saya suruh puji istrinya gitu. Gini gayanya tuh suaminya. Mama kalau lagi marah makin cantik. Istrinya begini, wah sih, bohong aja. Apa yang terjadi bu? Itu belum lagi jempolnya nyatu, sinyalnya menyatu. Makanya kalau kita lagi bareng-bareng sama suami, lagi seneng-seneng ngomong-ngomong, dalam hati banyak doain ibu ngomong yang baik-baik. Rugi kalau enggak. Ya. Dan apabila next, ini yang saya bilang nih, saya nggak kelihatan ya, saling berciuman itu energi betul-betul menyatu dan double power. Asal sama-sama mau ya bu. Jangan satu mau banget, satu mau muntah. Kalau begitu tuh ada batasan lagi nanti. Ya, iya, itu makanya saya bilang habis hubungan intim sinyalnya luar biasa, doa. Kita terus ya bu, saya yang doa. Iya, kenapa? Karena perempuan ngomongnya banyak. Ya, ini ada bisa tambah sedikit. Ngomong perempuan banyak. Mana coba lihat. Next. Nah, lagi. Nih, laki-laki sehari cuma 7.000 kata bu. Terdiri dari kata, bunyi vokal sama bahasa tubuh. Perempuan, ayo next. 20.000. Iya kan? Kalau yang pendiam kayak Bu Vera 16.000. pendiam. Yang banyak bicara 24.000. Ya, iya. Nah kalau udah malam kan suami-suami udah nggak bisa ngomong bu. 7.000 katanya udah habis di kantor. Nah ibu yang doa. Saya suka bagi tugas sama suami. Mas aku yang doa, kamu yang amin ya. Sambil tidur bilang amin kan enak. Habis hubungan intim doa, Allahumma ya Allah, mohon ya Allah anakku ya Allah, sebut namanya satu-satu. John Lanang ya, Priyo Sismadi, banyak tuh 5 ya, pakai binnya lagi, bin Priyanto Sismadi, harus begitu kan kalau doa kan ya. Insya Allah besok lulus ujian, bisa mengerjakan ujian dengan baik dan benar, mendapat nilai 9 rata-rata. Terus saya cengkol suami, dia ngomong amin. Dia bagi tugas gitu. Ya, karena laki-laki 7.000. Ini juga yang sering berantem nggak bu? Sering nggak ketemu suami malam hari? Lebih sering kan? Sebetulnya kita seneng, tapi pas ngomong berantem. Ayah, tahu nggak ya? Tadi kan di Rumil, aku ketemu ibu-ibu Al-Izhar, dan suami saya cuma jawab, Sering nggak gitu? Apa rasanya ngomong panjang lebar terus dijawabnya, Ayah, tadi di kantor gimana? Baik. Kita mau pancing kan? Itu kesel loh. Tapi saya baru paham kenapa laki-laki kalau malam ngomongnya sedikit, karena itu 7.000 dan sudah habis di kantor. Dia rapat lah. Apalagi yang suaminya ustadz, sehari ceramahnya 3 kali.
Ini istri Ustadz juga menerima itu kalau dia nggak ngerti wahinian itu. Kalau sama jamaahnya ngomong, sama gue aja gitu. Ya, iya. Siapa punya anak laki dan anak perempuan? Pulang sekolah beda nggak? Lebih sering siapa yang ngomong? Anak perempuan. Baru turun mobil aja udah bunda kan gitu kan? Udah datang. Gimana sayang di sekolah? Ya Allah bunda, ada teman baru cute banget. Itu kan anak perempuan ya. Anak laki pulang futsal, ya kan? Sampai rumah maaf assalamualaikum aja cuman pendek kum gitu. Waalaikumsalam. Lanang udah pulang. Gimana sayang di sekolah? Ya gitu deh. Sama nggak? Ya, dia bukan mau membangkang. Belajar apa nak hari ini? Sama kayak kemarin. Susah amat sih ngomong. Karena 7.000 katanya sudah habis di sekolah, Bu. Kalau kita nggak ngerti, kita sangka tuh anak membangkang. Tuh kan, kalau sama bunda nggak ngomong, sama gurunya aja ngomong. Tuh anak kan bengong. Hah? Karena tuh anak nggak tahu kalau ngomongnya 7.000. Ya nggak, Bu? Ibu WA suami, SMS suami panjang lebar, WA anak lagi panjang lebar, apa jawabnya? Oka doang. Ya. Anak laki saya kalau saya nasihatin jawabnya cuma iya. Iya. Dulu saya kesel tuh. Jawab Oka sama suami, tuh kan dia udah gak sayang lagi sama aku. Kan kita banget tuh ya. Sekarang setelah tahu ilmunya dijawab Oka bangga. Ya Allah, laki banget suami gue. Kata anak saya, kenapa Bu? Oka doang. Kalau siang Okanya agak panjang, Oka oke, masih enak. Jam 7 malam sama Kak doang. Ntar jam 11 jempol doang. Setengah 12 malam di read nggak dibales. Dulu gara-gara itu berantem loh Bu. Tapi buang energi kalau berantem, karena tuh bapak-bapak sebetulnya mau bales, cuman udah nggak ada kata-katanya, vocabnya habis. Kalau kita karena banyak, semua kita tulis. Ketawa aja udah pakai emoticon masih tulis juga, hehe titik, hehe titik, hehe titik. Padahal emoticonnya sudah 4. WK, 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 WK. Emoticonnya udah yang senyum, malu, hi, udah begitu, masih aja. Terima kasih nggak cukup, TKS begini nggak cukup, begini itu nggak cukup. Makasih ya, titik, titik, titik. Begininya ada 5. Karena kita 20.000 Bu. Dan menurut penelitian, apabila dalam sehari perempuan komunikasinya kurang dari 16.000 kata, tidur malamnya tidak nyenyak. Makanya ada aja yang dirapiin sampai jam 2:15 baru tidur. Untung ada media sosial ya. Zaman dulu tuh masih BBM bunyi ping itu udah seneng. Hah, masih ada yang bangun. Ngapain habisin karena tadi pagi nggak taklim. Makanya suami saya seneng banget kalau sehari saya seminarnya 2 kali. Malamnya nggak ribut. Ya, boleh nggak Bu, nggak usah marah lagi kalau nanti SMS, WA panjang lebar dan cuma dijawab okan kak, oka. Bilang apa? Ya Allah, laki banget. Gue nggak salah punya suami gini. Ya, percuma Bu, buang energi hanya gara-gara gini. Walaupun ada 3 bulan waktu tunda untuk merilis, tapi tiap hari dikasih oka melulu. Ya, bahagia aja sudah. Ya, coba sedikit lagi next. Perempuan senang lihat wajah, makanya kalau kita ngomong lebih senang lihat muka. Laki-laki next lebih senang lihat benda. Laki-laki senang lihat benda, laki-laki senang lihat benda bergerak, dan laki-laki senang menggerakkan benda. Nah, itu laki-laki. Ya. Maksudnya apa Bu Aisyah? Itu loh, gunduk diem ditendang, disentil, bola diem disentil. Siapa punya anak laki dulu kecil, ya? Itu kursi ditarik-tarik. Udah laki banget ya dah. Siapa yang jengkel kalau ngomong sama suami muka dia di gadget? Dan kita mau lihat sebentar gitu. Rata-rata laki-laki begitu Bu, 88%.
Tadi juga gitu, Mas, aku ke rumah Bu Vera ya. Ya. Dulu saya marah gara-gara kayak gitu, sekarang sih nggak terlalu. Dan nggak usah, Mas, lihat aku dong. Dia lihatnya begini dong. Karena dia nggak tahan lihat wajah laki-laki itu. Makanya saya supaya suami lihat wajah saya hari ini, saya selfie kirim ke gadgetnya. Assalamualaikum, wajah istri Anda di pagi hari. Dan suami saya lebih senang lihat muka saya di gadget. Buktinya apa? Dia zoom. Dia nggak pernah lihat muka saya begini, Bu. Tapi dia zoom. Saya lihat. Karena laki-laki lebih senang lihat benda. Makanya kalau pagi-pagi, siapa sering pagi-pagi ibu heboh sama anak-anak, suami duduk di satu kursinya dia lihat TV. Karena dia senangnya lewat TV, lihat benda daripada lihat kita. Gitu. Kecuali kalau kita tidak lihat mukanya, kita jalan lurus, dia pasti liatin terus kita. Kan kita antar anak-anak kan lah. Lama-lama gini dia. Ya, saya setelah tahu bahwa laki-laki senang lihat saya sebagai benda, maka setiap saya lakukan aktivitas nggak boleh lihat, jangan lihat mukanya, karena dia nggak tahan tatap-tatapan. Nah, jadi saya begitu kalau ngurus pagi-pagi anak-anak, tapi harus cantik gitu. Nah, kan saya tahu dia liatin kan. Turun kan, kamar saya di atas gitu, suami saya di bawah gitu kan. Dulu sebelum tahu ilmu ini, setiap turun udah ngeliatin suami dari atas ke bawah. Gitu. Sekarang setelah saya tahu ya udah cakep gini, turunnya kayak Cinderella gitu. Dan saya tahu persis dia ngeliatin kita. Tapi saya nggak berani gaya begitu kalau apa? Kalau lagi pakai daster dan pasang salon pas. Kalau lagi kayak gitu kita tatap aja mukanya, pasti dia nggak lihat kita. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, ya nanti kapan-kapan kita lanjutkan lagi ya, bahas tuntas otak pria dan wanita. Ini oleh-olehnya adalah kita kuat doanya, ya, nggak usah ribut soal bedanya laki perempuan ya. Boleh punya PR, tidak marah lagi dijawab oka ya. Dan tidak marah lagi kalau minta izin suami atau ngomong sama suami dia nggak lihat muka kita ya. Kenapa? Karena memang dia lebih senang lihat benda. Laki-laki berapa per hari tadi laki-laki? 7.000. Perempuan? Nah, good, lulus. Baik, terima kasih. Kita tutup dulu. Barangkali nanti kalau ada yang mau tanya sambil ngobrol santai saja ya. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Vera.